Abrasi mengikis pesisir di berbagai wilayah Indonesia. Di Semarang, Jawa Tengah, abrasi menyebabkan banjir rob kian sering dan kian dalam. Dan pasca abrasi berdampak besar di Minahasa Selatan. Sejumlah rumah masih berpotensi longsor. Pasca amblasnya pantai berikut jembatan, jalan serta bangunan di atasnya akibat abrasi Rabu pekan lalu. Seperti inilah kondisi pesisir Amurang, Minahasa Selatan saat ini. Tercatat sedikitnya 60 rumah dan 4 penginapan hilang bak di telan lautan. Puluhan bangunan rusak, tak sedikit rumah warga masih berpotensi longsor. Dan hingga kini puluhan warga terutama kehilangan tempat tinggalnya. Masih harus tinggal di pengungsian. Lebih dulu orang punya itu hanyut. Nggak ada yang terselamatkan? Enggak ada ya, cuma baju di badan. Ibu lagi di mana kejadian itu terjadi? Di pasar. Di dalam rumah ada orang? Enggak ada. Air laut juga mengikis sejumlah pesisir di Sumatera, di antaranya di Muntai Barat, Banten, Bengkalis, Riau. Tergolong cepat dalam waktu singkat, tepian terus tergerus. Kondisi ini terjadi karena rusaknya terumbu dan ekosistem alami, sehingga gelombang langsung menghempas ke daratan. Mengancam hutan juga perkebunan, warga berharap abrasi dapat teratasi. Abrasi yang terjadi di Desa Muntai dan Desa Muntai Barat memang boleh dikatakan level 1 yang cukup parah. Coba bisa dilihat ini tingkat abrasinya cukup parah. Dan boleh dikatakan untuk tahun ini sudah belasan hingga puluhan meter yang habis. Di sejumlah daerah abrasi berdampak ini. Banjir rob yang kian parah seperti yang terjadi di kawasan Tambak Lorok, Semarang, Jawa Tengah. Banjir pun bukan hanya jadi siklus berulang, namun kian sering dan dalam. Sudah terjadi terus setiap hari. Memang airnya di dalam itu setinggi apa, Mbak? Ya sedengkul. Kadang ya tidak menentu sih. Sering-seringnya dalam terus. Secara alami abrasi terjadi karena angin, arus, dan pasang surut. Di banyak pesisir Nusantara, penyikisan bahkan ambrolnya pantai diperparah sejumlah faktor. Mulai alih fungsi tak terkendali di pesisir, penurunan permukaan tanah, hingga perubahan iklim. Mungkin isu yang paling santer itu adalah sea level rise atau kenaikan muka air laut. Tapi kemudian kalau kita tarik dari data NASA, dari tahun 90-an itu sampai saat ini itu kenaikan muka air laut hanya 10 cm. Sedangkan beberapa lokasi di Pulau Jawa bagian utara itu dari 10 sampai 25 cm per tahun untuk penurunan lahannya. Mana sih lokasi kenaikan muka air laut paling signifikan itu malah di Indonesia bagian timur. Abrasi atau erosi tidak hanya mengikis pesisir wilayah, namun juga mengurangi luas wilayah Indonesia. Faktanya air laut telah menggerus 400 km pantai di Nusantara, mengancam kelestarian. Laju akibat ulah manusia juga tentunya berpotensi bahaya. Tim Liputan melaporkan untuk NET.